Dito dengan topi safari dan ransel kecil berdiri di tepi hutan. Sinar matahari pagi menyaring melalui pepohonan. Dia menggenggam peta gambar tangan. Sinar matahari memantul dari permukaannya yang sudah tua. Nyanyian burung dan angin sepoi-sepoi memenuhi udara. Sebuah simfoni panggilan alam. Narator, Kakek's voice echoes. Setiap petualangan hebat dimulai dengan satu langkah berani. Dito, si elang kecil, hari ini akan menguji keberaniannya. The voice booms. A challenge laid. Dito mengambil langkah pasti ke dalam hutan, siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Dito tiba di sungai dengan jembatan kayu yang rusak. Matanya mencari jalan menyeberang. Tatapannya tertuju pada akar pohon besar. Sebuah ide muncul di benaknya saat dia menilai batu-batu di sungai. Aku bisa memanjat akar itu dan menyeberang lewat batu-batu. Dito declares, resolve hardening his expression. Dia bersiap untuk mendaki. Tantangan sungai dihadapi. Dengan semangatnya yang teguh, di bawah pohon besar yang ditandai dengan pita merah, Dito mendongak. Matanya tertarik pada lubang bayangan di batang kuno itu. Dia meraih ke dalam pelukan pohon, mengambil kotak kayu lapuk. Rahasianya berbisik tentang masa lalu. Di dalam, foto tua kakeknya tersenyum padanya. Bersama kompas antik dan surat yang sudah pudar. Untuk elang kecilku, harta karun terbesar bukanlah benda, tetapi kenangan. The letter begins. A legacy of love and nature. Dito sekarang percaya diri, mengamati jalur hutannya yang familiar di bawah sinar matahari tengah hari. Dia berhenti. Jejak sepatu bot besar yang asing merusak jalan setapak yang berlumpur, menimbulkan bayangan kekhawatiran di wajahnya. Pandangannya terangkat ke sarang burung pelatuk, sekarang kosong dan rusak, pertanda buruk di hutan yang sunyi. Paduan suara hutan yang biasa terasa sunyi digantikan oleh keheningan yang mengganggu yang memperkuat kegelisahan Dito. Di tepi hutan, Dito dan Rara bersiap. Dia menggenggam panduan burung, mata berbinar-binar karena antisipasi. Dito menunjuk ke arah sampah yang dibuang dan jejak sepatu bot. Ekspresinya campuran antara khawatir dan tekad. Kegembiraan Rara berubah menjadi ketegasan. Suaranya tajam saat dia menjelaskan bahaya plastik bagi satwa liar. Dito memberikan Rara tongkat jalan yang kokoh, sebuah persembahan dukungan dan persahabatan yang sunyi. Dito tersenyum menyapanya. Selamat datang, penjaga muda. Petualangan menanti. Saat musik menggelegar, memanggil mereka ke jantung hutan. Di hutan belantara yang lebat, Dito dan Rara mengikuti jejak sepatu bot yang mencurigakan. Indera mereka waspada terhadap bahaya yang tak terlihat. Mengintip melalui semak-semak, mereka melihat dua sosok memasang jerat kawat di dekat jalur hewan tersembunyi. Rara whispers urgently, her voice laced with panic. Aku berbisik panik tentang bahaya jerat tersebut. Mata Dito membelala. Cengkeramannya mengencang pada kompas. Sebuah rencana terbentuk dalam benaknya. Dengan tekad baru, Dito memerintah, aku punya rencana. Ikuti aku. Suaranya menjadi suara keberanian. Mereka bergerak. Bayangan menyatu dengan bayangan. Misi mereka jelas. Melindungi yang tidak bersalah dari ancaman tersembunyi. Di pos penjaga hutan, Dito dan Rara membuka buku catatan mereka, siap menghadapi misteri hutan. Peta detail menunjukkan ruang kosong, diberi label dengan pertanyaan. Rawa berembun, Rara menunjuk, suaranya penasaran.
Bagaimana dengan rawa itu, Dito? Dito mengenang kisah-kisah lama. Kakek kami menceritakan kisah tentang tempat yang tenang sekaligus berbahaya. Suatu keputusan dibuat. Hati-hati panduan mereka saat mereka menjelajah ke rawa yang tidak diketahui. Dito dan Rara melangkah ke rawa Berembun, di mana udara terasa tebal dan berat dengan keheningan yang tidak wajar. Pohon-pohon menjulang tinggi tumbuh di akar yang seperti tiang, menjaga rahasia rawa. Jejak aneh menggores tanah, sebuah tantangan bisu untuk pencarian mereka. Rara membalik-balik buku panduan, mencari jawaban di halaman yang familiar. Kesadaran yang mengerikan muncul. Mereka memasuki dunia yang belum dipetakan dan misterius. Dito dan Rara menemukan kolam tersembunyi. Sinar matahari berkilauan di permukaannya. Sarang burung besar beristirahat dengan tenang di tengahnya. Di tepi air, anak burung bangau berkaki hitam berjuang. Sayapnya jelas terluka. Pemandangan yang menyentuh hati Rara. Saya merasa kasihan. Rara berbisik. Suaranya dipenuhi dengan belas kasihan. Matanya memantulkan rasa sakit anak ayam itu. Dito memperingatkan, ingat apa yang kakek katakan. Kita seharusnya tidak terlalu ikut campur. Kata-katanya sebagai pengingat lembut tentang jalannya alam. Rara membalas, tapi itu sakit. Kita bisa membantu tanpa ikut campur. Tekadnya mengeras dengan tekad. Mereka memutuskan untuk menawarkan makanan dan tempat tinggal. Berhati-hati agar tidak mengganggu habitat alami anak ayam itu, memadukan bantuan dengan rasa hormat. Di bawah sinar matahari pagi di rawa Berembun, Dito dan Rara memulai patroli mereka. Rara mengamati air, sungai batu yang luar biasa keruh, sebuah tanda perubahan yang halus. Dito menunjukkan kelelawar yang sudah berkerumun, pertanda menyeramkan di siang hari. Mereka berhenti di depan retakan baru yang menakutkan di bumi, celah keheningan yang mengganggu. Rara merasakan panasnya, bertanya, kenapa tanahnya hangat? Dengarkan, gemerisik sama bergema dari kedalaman. Sebuah ancaman tak terucapkan bergema melalui bumi. Kakek mendengarkan Dito dan Rara dengan saksama. Alisnya berkerut khawatir. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma kertas tua dan kayu. Dia menunjuk ke sebuah buku harian tua yang terbuka di atas meja. Sebuah sketsa gua mata air ditampilkan secara menonjol. Gemuruh dari bumi. Retakan. Hewan gelisah. Itu pertanda alam tidak nyaman. Kakek warns, his voice grave. Jika bumi berdehem, cek di mana airnya mengalir. Sumbernya sering tersumbat, he adds, a hint of urgency in his tone. Dito maju ke depan, ekspresinya tegas. Jadi, kita harus mencari gua mata air ini? Tanyanya. Siap untuk tugas itu. Di bawah langit terbuka hutan barat, Dito dan Rara mencari gua mata air. Dipandu oleh buku harian kakek, harapan terpahat di wajah mereka. Mereka menemukan batu kepala rusa, penjaga, senyap yang menyimpan rahasia. Di balik batu, celah sempit memanggil, terselubung misteri. Sinar matahari dengan lemah menembus kegelapan, memperlihatkan debu-debu yang menari di udara. Sebuah undangan bisu ke tempat yang tidak diketahui. Suara Rara memecah keheningan. Kita bisa melewatinya, tapi di dalamnya sangat gelap. Semangat petualangan Dito menyala. Siap untuk eksplorasi bawah tanah. Penjaga Rara, balasan Rara, penuh keberanian.
Siap, Kapten Dito.